Bank Mandiri akan stock split 1:2. Apakah menarik? Oh, masih lama secara jadwal, masih di bulan April. Apakah menarik Mandiri yang akan stock split di tengah kondisi yang seperti ini? Baiknya membeli di sebelum stock split atau setelah stock split. Kita akan bahas di video kali ini tentang BMRI stock split 1:2. Saya take video ini saat market berlangsung di hari Selasa 7 Februari ya. Ini di tengah-tengah market saya bikin video ini tentang Mandiri yang akan stock split. Aslinya Mandiri sudah pernah melakukan stock split sama 1:2 juga di tahun 2017. Tepatnya come date-nya di 12 September. Itu 1:2, lalu kali ini ia di come date di tanggal 6 April 2023. Ini ada berita dari investor.id perihal Mandiri stock split. Oh, ini ada juga, bentar saya ulas ya kenapa. Pemecahan nilai nominal saham diusulkan dengan rasio 1:2, yaitu setiap satu lembar saham lama dengan nominal 250 menjadi 2 saham dengan nilai nominal 125 per sahamnya. Nah, ini ungkap manajemen Bank Mandiri. Ini manajemen Bank Mandiri. Alasan mereka stock split adalah meningkatkan likuiditas perdagangan saham di bursa. Hal ini dicapai dengan meningkatkan jumlah unit saham beredar. Oke, terus stock split tersebut juga bertujuan untuk memperluas distribusi kepemilikan saham melalui penyesuaian harga saham sehingga mencapai trading range optimal untuk menjangkau berbagai lapisan investor. Ini make sense karena dengan harga sekarang Mandiri itu di harga 10.000 per lembar, jadi satu lotnya 1 juta. Kalau mereka stock split kan berarti 1:2, satu lotnya bisa dengan modal 500.000 aja. Memang dengan harga yang lebih turun akan membuat berbagai lapisan investor bisa terjangkau ya. Karena apa? Secara tidak langsung ya pasti banyak dari kita retail itu beranggapan harganya mahal karena berpatokan pada harga per lembar. Banyak yang seperti itu. That's why saham-saham yang harganya di atas 10.000 itu jarang banget retail masuk. Satu, retail jarang masuk. Yang kedua, geraknya akan sangatlah volatil cepat karena retailnya sedikit. Contoh saham Biad, UNTR, TMG. Nah, itu saham-saham kepala 10.000 ke atas yang dimana geraknya itu liar ya. Nah, itu naik turunnya bisa di atas 5% gitu. Nah, itu sih. Nah, hal melihat data tersebut juga biar ya kalau saya melihat hanya tujuannya ini sih biar menjangkau berbagai lapisan masyarakat sih gitu. Apakah menarik? Nah, yang membuat saya tertarik adalah ini sudah muncul ya key 4-nya ya. Pintarnya mereka itu rilisnya di saat mereka sudah rilis laporan keuangan juga. Di laporan keuangan tahunan labanya mereka itu naik hampir 2 kali lipat, hampir ya. Itu hal yang luar biasa. Terus ini terus dia melakukan stock split. Nah, 14 Maret nanti mereka akan RUPS dulu meminta persetujuan pemegang saham lama. Apakah disetujui? Saya akan mengatakan pasti disetujui. Namanya stock split sangatlah jarang, bahkan saya mungkin tidak pernah dengar kalau RUPS LB-nya tidak disetujui perihal stock split. Gitu sih. Jadi sudah dipastikan, saya mengatakan bahwa ini pasti di ACC lah. Nah, baiknya itu beli sesudah apa sebelum. Biasanya track record sebelum-sebelumnya saham-saham yang melakukan stock split itu adalah mereka sebelum stock split harganya naik, setelah stock split mereka turun. Seperti contoh kita cek saham SMDR setelah mereka stock split, nah ini turun. Terus saham ERA ya, meskipun ERA kita pun posisinya floating gain sudah di atas 15% pasti ya.
ini juga pernah stock split. Nah ini di sini dia pernah stock split, bisa turun. Semuanya pasti di sini dekat ini pasti sudah sideways. Terus saham-saham yang pernah stock split lagi apalagi ya? Oh, Sido muncul pernah stock split. Sido 1:2 juga kalau nggak salah ya. Sido pernah stock split. Atau saham bonus. Nah ini stock split pernah turun, habis dulu sempat naik. Nah itu track recordnya saham-saham yang pernah melakukan stock split. Bagaimana dengan BMRI di 2017, dimana dia pernah juga kita ganti time frame-nya monthly. Di sini dia memang kalau time frame monthly ini terlihat jelas dia absolutely selalu naik. Kita turunkan di harian 2017, kita tarik ke belakang, itu seperti apa? Kenapa kita melihat ke belakang? Karena dalam teknikal ada yang namanya history repeat itself, jadi mengulang kejadian yang lampau. Nah ini setelah stock split dia do nothing, diam sideways, habis itu naik lagi. Nah bagaimana dengan kondisi sekarang untuk si Mandiri? Kalau saya melihat ya dengan kondisi sekarang sahamnya lagi masih uptrend. Nanti dia Maret baru RUPSLB di 14 Maret. Bentar saya tarik dulu 14 Maret. Nah di sini dia baru RUPSLB. Bukan tidak mungkin dia akan capai yang namanya all time high-nya, karena ini terlihat ada pattern saat ini ya, ada terlihat pattern inverted head and shoulder untuk si BMRI. Nah, kalau dia capai targetnya itu bisa bisa ke 11.200. Ya gila, gede besar banget ya, 11.200. Kalau ya dia stop split di 11.000 berarti harga per lembarnya capai 5.500. Nah ini apakah mungkin? Bukan tidak. Kalau saya mengatakan dengan kondisi yang saat ini, dengan news yang ada, IHSG nya juga lagi oke-okenya, minimal dia saat sebelum stop split RUPSLB dia capai sini sih 10.000 11.000. Itu harusnya bisa capai sih untuk si Mandiri. Kalau tidak, kemungkinan nutup gap di sini. Gap di 10.000 ini open di berapa ini? Ini open di 10.725. Nah, gap di situ atau 725 bentar. 725. Bukan 725, opennya di 875 atau gap yang ada di sini di angka 10.375 versi hijau pokoknya. Nah bukan tidak mungkin dia akan ada di situ. Titik A, saya kasih tulisan titik A atau titik garis B. Nah ini kenapa selalu kemungkinan ya, karena dalam teknikal, dalam kita menganalisa tidak ada yang pasti ya, apapun analisanya pasti ada namanya probabilitas ya, dan kemungkinan besar dia akan capai di sini lah, minimal nutup gap entah di A atau di B. Itu sih sebelum dia stock split. Habis itu dia akan koreksi dan stock split, itu hal yang wajar karena ini gap ini identik dengan resisten yang kuat. Jadi baiknya seperti apa, kalau saya bisa menyarankan adalah selagi dia break dari sini 10.100, silakan dikoleksi untuk si Bank Mandiri. Sekarang ada di 10.150. Nah ini bisa sampai dia break dari 10.100 dia bisa dikoleksi untuk Mandiri. Jadi baiknya kalau teman-teman punya dana bisa dikoleksi sebelum dia stock split. Strateginya untuk apa? Kalau buat long teman-teman adalah bisa dikoleksi dulu. Nanti pasti akan setelah saat stock split teman-teman dapat saham lagi dengan average yang bawah 5.000 something. Kalau 10.000-an stock splitnya, setelah itu nanti kita pick up di dasar lagi, di bawah lagi.
Itu sih. Jadi saran saya Bank Mandiri adalah ada 2 skenario. Satu, dibeli sebelum stock split, sebelum RWS bahkan. Yang kedua, boleh setelah stock split, akan tetapi jangan langsung di ex-date-nya. Karena melihat historical sebelumnya, dia perlu set B dulu atau turun dulu. Itu sih. Jadi jangan langsung disikat di saat ex-date. Itu yang perlu diperhatikan dalam melihat yang namanya stock split. Itu sama kayak teman-teman melihat yang namanya dividen. Jadi perlunya teman-teman mengetahui kapan mereka stock splitnya. Come date-nya tanggal 6 April. Jadi ini batasan teman-teman bisa mendapatkan stock splitnya. Kalau teman-teman baru beli di tanggal 6 dan keep BMRI, nah teman-teman nanti di ex-date sudah bisa jadi 2. Dengan average ya dibagi 2 sih. Itu aja sih. Jadi itu jangan lupa come date tanggal 6, ex-date tanggal 10 April ya. Jadi masih lama, masih ada waktu 1 bulanan lebih. Itu sih. Dan buat yang trading jangan berharap langsung naik kencang, karena ini saham blue chip ya. Bedakan dengan saham gorengan. Oke. Jadi itu menarik apa tidak? Saya akan mengatakan sangatlah menarik dengan stock splitnya Bank Mandiri. Jadi boleh untuk dikoneksi. So cukup sekian di video kali ini tentang stock split buat Bank Mandiri. Enjoy dan happy cuan semuanya.